Saat gue dapet job dari senior, sebuah proyek gitu, pemasangan tiang rambu-rambu jalan pada malam hari di daerah kisaran Jawa Barat. Di malam tersebut, di saat kita lelah-lelah kita itu diguyur hujan yang sangat deras. Saat itu gue langsung mutusin cari tempat berteduh, yaitu mes. Gue nyari mes sementara nggak jauh dari tempat gue proyek itulah, pemasangan tiang rambu-rambu itu. Dan ternyata yang tanpa gue sadarin ketika pagi hari yang gue tahu itu kontrakan hanya 2 petak, yang sebelah ini kosong udah lama. Itu kontrakan sebelah gue yang kosong itu bekas terjadinya pembantaian mutilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kita mempunyai narasumber nih yang mempunyai cerita horornya di salah satu kontrakan, dan ternyata kontrakan tersebut horor. Assalamualaikum Bang Kancil. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, untuk sobat milenial, Bang Kancil ini juga konten kreator dari Timur Misteri. Di sana konten-kontennya juga ada cerita-cerita horor, terus dari berbagai macam narasumber ya Bang Kancil betul. Ya. Kalian semua juga bisa datang ke channelnya Bang Kancil, yaitu Timur Misteri. Sebelum kita lanjutin, untuk sobat milenial yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Kancil, bisa menghubungi melalui Instagram kita atau TikTok kita, dan bisa menghubungi nomor yang ada di bio Instagram. Sobat milenial yang belum mensubscribe channel kita, boleh untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk kalian tahu updatean terbaru, video-video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gimana Bang Kancil, boleh diceritain detailnya? Dinding. Oke. Ya, jadi memang ini kejadian di tahun 2001 lah, 2021 lah. 2021? Iya, baru kemarin. Belum lama ya, belum lama ini. Berawal gue masih seperti gue yang kemarin Kak. Gue ini masih banyak bersantai-santai lah kegiatan gue. Masih warawiri wer-wer aja sehari-hari. Memang gue nih nggak begitu ngedalemin satu hal nih yang fokus banget gitu, kayak misalkan kerja bulanan gitu kan, gaji bulanan. Jadi itu gue sampingan gue tuh banyak gitu, karena memang gue demen lepas begitu aja. Nah, ketika malam itu saat gue di rumah, gue dibel sama salah satu senior lawas gue nih di dunia olahraga panjat tebing, di ketinggian. Yang mana senior gue ini udah lama banget nggak pernah ngobungin gue. Tiba-tiba dia nelpon, Assalamualaikum, Cil, posisi. Waalaikumsalam Bang, gue di rumah, ada apa? Gue bilang gitu. Nah, senior langsung ngebales jawaban dia, gue butuh lo sama tim lo. Lo masih berkenan gak kerjaan dari gue? Siap Bang, gue bilang. Gue selalu siap kalau udah lo utus, gue bilang. Oke Cil. Nah, langsung masuk ke topik. Intinya senior ngasih gue proyek pemasangan tiang rambu jalan pada malam hari. Jadi yang mana kerjaan ini kita kerjakan di malam hari. Nah, dari situ gue tergiur, oke. Nah, pas gue tanya lokasi Bang, itu di kisaran daerah Jawa Barat. Jauh di ujung sana kata dia. Di kisaran daerah Jawa Barat. Itu di ujung lah tempatnya letaknya. Wah, perkampungan banget Bang. Ya itu dia, lu mau gak? Kata dia. Siap deh Bang, gue bilang gitu. Kurang lebih harus bawa berapa orang tenaga gitu. Ya udah, saya enak lu aja. Sebelum lu kerjain ini, sebelum lu ACC ini, gue ngasih pilihan sama lu. Lo bisa gak kelarin seminggu atau kurang dari seminggu? Insya Allah Bang, memang sebanyak apa, gue bilang gitu, proyek tersebut. Nah, di kualifikasi sama dia sekian ratus titik lah kata dia. Wah, gue mikir juga kan di situ. Cuman gue pikir berat gak ya gitu kan.
Oke lah bang, insya Allah nggak sampai seminggu atau pas di minggu gue kelar. Kalau lo tepat seminggu lo beres proyek ini, lo gue kasih duit tambahan. Intinya bonus lah, ada bonus. Oke, gue bilang. Nah, oke, gue matiin telepon, gue langsung kirim gambar melalui WA. Gak sama share lokasi, sama titik-titik pemasangan lah gitu kan. Siap bang, gue bilang. Nah, nggak lama dia matiin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tap, gue punya pikiran nih, siapa yang harus gue bawa, gue bilang gitu kan. Nah, gue pikir-pikir, teman-teman lama gue masih bisa gak ya gue manfaatin, dalam arti gue rangkul gitu kan untuk proyek tersebut gitu. Buat bareng-bareng lagi di lapangan lah. Gue lagi berpikir, WA masuk dari senior gue yang tadi telepon, itu sebuah gambar sama dana lokasi lah gitu, peta. Nih share lognya, nih ininya gitu, nih alamatnya, terus nih gambarnya yang harus lo pasang, ini. Jadi sistemnya begini loh, ketika kita nyampe di titik pemasangan, di titik proyek tersebut, dari tiang penggalian lubang satu tiang pertama ke tiang berikut itu jaraknya kurang lebih 100 meter. Oh iya. Nah, siap bang, oke, gue bilang gitu. Gue siapin. Kapan lo mau mulai kerjain, mulai aktivitas? Besok pagi jam 7, gue bilang. Ya udah, lo konfirmasi dulu sama yang lain kan. Nah, udah selamat malam, kelar tuh WA gue sama senior. Di malam itu gue lagi mikirin siapa yang harus gue bawa, siapa yang harus gue ajak untuk kerjasama proyek ini. Gitu. Gue mikir. Nah, nyangkut lah tuh inisial teman gue yaitu Tapong. Yang mana lagi-lagi Tapong ini memang udah banyak perjuangannya di masa-masa muda dulu di zaman pendakian dan panjat tebing di tebing alam. Jadi gue udah banyak kenal karakter si Tapong ini udah lama. Gitu, kita masa muda kita bareng lah dulu sama dia. Sempat beberapa kali evakuasi, terus naik gunung ini terus sempat kita juga pernah tuh ngesar segala macam gitu kan ikut dia. Ya macam-macam lah pengalaman gua sama si Tapong ini banyak, sampai yang namanya kita sosial itu kayak banjir bandang segala macam. Nah, gue kepikiran dia, inisiatif lah gue malam itu. Setelah gue komen-komen sama senior gue ini kelar, gue telepon si Tapong. Berawal dari Facebook tuh, gue chat, nyambung. Gue bilang nomor masih yang lama Pong, masih lo kontak gue aja, gue tunggu malam ini. Kalau ada kepentingan lah gitu. Nah, gue telepon si Tapong nih. Pong, ini gue. Siap bro, kenapa? Banyak waktu lo, bukan banyak lagi bro. Lo kenal gue nggak sekali dua kali kan. Gue butuh lo Pong. Cuman selebihnya gue nyari siapa ya? Paling kagak gue 4 orang lah nih yang harus gue bawa. 5 sama gue. Gimana katanya. Ada proyek nih. Iya ini proyek kecil-kecilan sih Pong. Cuman lumayan lah gue bilang gitu kan. Buat nambah-nambah uang saku. Oke gitu. Udah serahin ke gue semua pasukan kata dia. Seperti biasa ya Pong. Ngerti gue, udah beres lah urusan. Nah, pas gue lagi begitu, Tapong nanya, kapan mau di jalur itu mau dikerjain, kata dia. Kapan mau turun ke jalur, kata dia. Nah, gue bilang sama dia, lu bisa besok pagi datang merapat kemari, Pong. Kita ngobrol bareng ngopi. Jam berapa? Ya kisaran jam 7 lah kemarin, nanti kalau bisa langsung berangkat, gue bilang gitu kan. Tapi gue harap semua tenaga lu udah siap ya dari lu semua. Ya udah, kagak usah pakai diobrolin panjang lebar lah. Besok pagi langsung berangkat aja. Ya, intinya lu ngomongnya udah ditelepon sama gue percaya lu dah, kata dia gitu kan. Ya udah, gue jelasin komisi sekian, ini sekian, bla 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 bla, terus mesti yang dibeli ini buat bahan-bahan bangunannya. Masuk tuh proyek, gitu deh. Harga-harga masuk. Ya udah, gue serahin semua nih tenaga dari lo, gue bilang, anak-anak lo. Ya yang biasa gue bawa. Lo kenal kok si A si B ini lo kenal. Akhirnya. Nah dia janji jam 7 ya, kata dia. Lu udah ngasih waktu jam 7 pagi ya, pagi ini udah nyampe nih di lokasi di rumah lo. Kita berkumpul di situ langsung check out. Nah, gue udah iakan ketemu pagi nih. Di pagi ini gue berharap Tapong nih dan rekan-rekannya. Ternyata ya lagi-lagi jam Indonesia gitu kan, pemuda-pemuda Indonesia gitu, jam karet. Masuklah di jam 8 lewat malah itu kurang lebih. Nah, masuk, datang di waktu jam segitu. Assalamualaikum pada rombongan kan. Nah, ini motor gimana? Kita pakai kendaraan ini ke sana pribadi. Pakai motor sendiri gitu maksudnya. Kagak lah Pong, kita bawa bahan gini-gini, kita pakai mobil, ntar ada mobilnya. Akhirnya udah motor masuk rumah, kandangin. Kita tinggalin kendaraan si teman-teman inilah di rumah gua. Nah, ngobrol.
masuk ke inti. Nah sebagai ini mempersiapkan bawaan kita nih, alat-alat bahan-bahan yang mesti kita bawa lah gitu kan. Selebihnya kita beli di jalan, mampir ketika kita ketemu material toko bangunan. Nah, mana mobilnya? Ini depan lu. Buset, kita ke Jawa Barat pakai mobil bak, kata dia gitu kan. Ya mau gimana lagi, emang ini adanya yang dikasih, gue bilang gitu. Nah udah ngobrol-ngobrol, udahlah berangkat. Berangkat kita itu kisaran jam 10 dari rumah gua, check out lah dari Jakarta menuju Jawa Barat. Ternyata ya bener-bener, lagi-lagi yang kita lihat dari Sherlockan teman gue itu ya bener-bener jauh jarak tempuh itu gitu. Jawa Baratnya ya bisa dibilang perkampungan lah gitu. Jalan, sampailah kita di lokasi kisaran, ya pokoknya udah malam lah ya, udah sore lah gitu. Menjelang malam. Itu kita selama di perjalanan dari Jakarta ini di pertengahan udah diguyur hujan. Nah, udah dibantai hujan deras karena kita juga kan nggak lewat tol. Ya kan kita losbak gitu kan, nggak boleh lewat tol. Angkut penumpang di losbak seperti itu. Jadi kita lewat jalan raya umum biasa. Nah, lagi-lagi itu hambatan dari macet sampai keserang hujan gitu kan. Sampai di titik lokasi tersebut. Sesampainya di titik lokasi tersebut, si Tapong langsung ngerakan nih omongan ke gue dengan lontahan kasar. Cil, bantai sekarang aja. Sisanya ntar-ntaran. Siap loh, yakin. Nggak ngeres dulu, gue bilang. Nggak usah lah. Udahlah, kita kan semua udah tahu karakter masing-masing. Ya monggo, gue bilang gitu. Nah kerjaan gue di lapangan cuma support mereka, ngawasin mereka, sama sekalian bikin dokumentasi penting kecil tuh buat gue lapor ke senior gue. Setiap pemasangan tiang-tiang itu gue foto, penggaliannya gue foto segala macam, kirim dokumentasi kecil itu ke senior gue. Itu kerjaan gue. Nah ngobrol, lakukanlah di titik awal di daerah Jawa Barat. Pemasangan itu penggalian segala macam bermodalkan linggis, sendok semen gitu kan, pacul kita gali kurang lebih nggak terlalu dalam lah gitu ya, kisaran berapa ya bisa dibilang nggak sampai setengah meter juga dalamnya buat nancepin tiang. Terus diuruk pakai 1 ember coran yang kita bawa nih bahan-bahan sekarung 2 karung dari mobil bak, kita olah di pakai sendok semen tuh di ember aja gitu, bikin adukan kasar, ceburin di lubang itu, tancepin tiang, ceburin adonan adukan itu, baru diuruk pakai tanah yang tadi kita gali. Jadi buat memperratai gitu biar keras. Nah 1, 2 tahap terus begitu kita lalui malam itu sampai dari tim si Tapong ini 3 orang teriak. Beberapanya salah satu itu teriak, Pong, up lah. Kayaknya udah waktunya nih, udah nggak ada yang kuat nih. Karena emang malam itu terus sampai pagi tuh diguyur hujan. Memang saat itu lagi emang musim hujan. Nah, hujan habis pemasangan, Cil, kasih kesempatan lu buat teman-teman istirahat nih, kayaknya kita juga udah nggak kuat nih fisik. Iyalah orang lepek begini kan, sampai itu HP juga gue taruh di plastik kiloan tuh, biar nggak kena air gitu, biar nggak basah. Nah, nggak lama, tapi sebelum kita nyari tempat teduh, tempat istirahat, kita isi amunisi dulu lah Pong, gue bilang, kesiannya anak-anak pada lapar kali. Iya, akhirnya cari lesan-lesan gitulah ya. Nah kita makan di pinggir jalan, makan sembari ngomongin soal tempat. Yang mana lagi-lagi teman-temannya Tapong ini, Bang kalau memang malam ini nggak bisa diusahain cepet buat tempat, kita ke Hotel Merah Putih aja. Nah lagi-lagi di zaman gue tuh bahasa Hotel Merah Putih itu adalah pom bensin. Iya. Istilahnya baru. Iya, pom bensin. Jadi kita di area pom bensin aja gitu, melipir lah gitu kan, tidur sejam 2 jam gitu kan tadinya. Cuman gue mikir lagi, ya nggak etis lah gitu kan. Sedangkan kita kan sini bukannya buat main atau jalan-jalan gitu. Kita lagi ada kerjaan gitu, masa kita ngegembel begitu kan. Nah, gue lagi ngobrol di rumah makan itu, lagi-lagi datanglah nih pelayan. Dia bilang, Punten tadi saya dengar lagi nyari tempat ya buat sementara, buat ngemes. Kalau saya boleh saran tuh di seberang dari rumah makan ini ada tuh gapura, tinggal masuk aja. Masuk kok mobil ke dalam kampung itu udah perkampungan katanya. Di gapura itu masuk udah perkampungan. Nah karena wah lagi-lagi ya kita senang juga dong disambut sama orang situ lah, salah satu orang situ kan, itu pedagang di situ. Wah makasih banyak nih, akhirnya udah ada jalan keluar dari beliau. Gue bayar langsung di situ ya kan, makan kita berapa orang, apa aja yang kita makan kita bayar. Pamit lah sama pelayan itu. Kita terima nih sarannya, terima kasih banyak Kang. Kita mau langsung melipir ke situ. Oh, silakan. Semoga cepat dapat katanya tempatnya. Nah, kita cuma dari jalan raya itu cuma putar balik doang di jalur pertengahan gitulah pemotongan.
Nah sampai di gapura tersebut ternyata turunan sangat terjal tuh menurun. Nah udah perkampungan masuk, kita ketemu lah tuh ngelewatin turunan itu, kita ketemu satu perkampungan yang mana di pinggir jalan itu ya bisa muat satu jalur lah, temen dibuat 2 jalur. Nah, jalan kecil aspal tapi udah itu ada satu pos kamling lah, bisa pos ronda lah ya, pos ronda yang mana lagi banyak orang tua situ lagi pada berkumpul, beberapa orang. Gue berhenti pakai mobil bak, lagi-lagi gue hilaf nih, dalam artinya gue lupa gitu, ini kampung orang dan lagi-lagi mereka ini di pos ronda ini orang-orang tua semua gitu. Gue teriaknya dari mobil bak, Cil ada orang tuh, kata Tapong. Nah akhirnya gebrakin pala mobil, berhenti. Nah Cil, siapa? Nah gue nyapa dari losbak. Oh nggak turun. Iya. Kang, punten mau nanya kalau kontrakan di sini yang dekat di mana ya? Gue bilang gitu. Itu dicuekin, sontak langsung tiba-tiba dicuekin. Nah di situ gue kepikiran, astagfirullahaladzim, Tapong tuh nyolek gue, nyikut gue tuh, turun, jangan begitu. Ya Allah, gue lupa udah kedinginan ini, gue udah kecapean. Akhirnya gue turun dari losbak, gue samperin tuh ke pos, salaman, assalamualaikum segala macam. Nah baru disambut, kenapa A? Ini Mang mau, ternyata pas gue deketin ya orang tua lagi-lagi gitu. Gue panggil Akang, pantesan nggak nengok gitu kan. Akhirnya gini Mang, mohon maaf mau nanya, kontrakan-kontrakan yang dekat dari jalan raya di sini di mana ya? Masih ada yang kosong nggak ya? Ada nggak kira-kira? Nah alhamdulillah kita langsung dapet poin di situ, dalam arti disambut sama petua itu, dan lagi-lagi emang rezeki kita malam itu. Yang mana dari di pos ronda itu, petua itu beberapanya salah satunya Pak RT di wilayah itu. Nah ketika semua kita tanya Pak RT itu, didorong sama beberapa temennya, tuh Kang ada yang nyari kontrakan. Ternyata si RT ini punya 2 unit kontrakan yang masih kosong di malam itu. Nah ketika gue ngobrol sama dia, terus memang ada sih, cuman kayak orang keraguannya sangat dalam gitu, untuk menyerahkan kontrakan itu ke tim gue nih, ke teman-teman. Cuman gue nggak, sugesti gue nggak ke situ, karena udah kedinginan, udah waktunya kita bilas badan, ya bersih-bersih lah, salit. Ya. Negatif lah pikirannya. Nah, emang berapa per bulannya PRT? Nah pada akhirnya dia bilang sebulan sih standaran di sini 600. Ya lagi-lagi kalau gue sih lebih sugestinya ke situ, karena itu perkampungan sih buat gue ya, 600 kayak kemahalan nih, cuman ya udahlah orang kita butuh gitu kan, nggak usah ada tawar menawar, gue kasih di muka itu 600.000 di pos ronda. Pegang aja dulu, saya mau pulang dulu, bawa payung, ngambil kunci kontrakan, yang mana kontrakan ini kuncinya cuma 1 tuh, nggak ada serepnya. Nah pas RT itu datang, kita tunggu ya berapa menitan lah gitu, ya, kurang lebih setengah jam lah kita tunggu. RT itu datang bawa senter sama bawa kunci kontrakan. Terus dia bilang, tapi itu udah lama kosong. Nah si Tapong ini frontal, temen gue, nggak apa-apa lah, maksudnya langsung ngegas gitu aja, nggak apa-apa Pak RT, mau udah lama kek, kata dia, mau udah setahun kek gitu, nggak apa-apa kosong, kan emang kita nyari tempat kosong, masa nggak diisinya gitu. Nah akhirnya diantar lah, yaudah kalau emang butuh ayo. Cuman kayak emang berat hati RT itu mau ngasih tumpangan gitu. Gue meluncur bareng sama beliau, sampailah tuh masuk ke dalam perkampungan itu, menuju ke kontrakan itu, jalan setapak, yang mana jalan itu ponblok, batu-batu ponblok yang kayak bata gitu. Nah kita jalan, ternyata putus konblok itu langsung belok kiri, itu jalanan bebatu tanah gitu. Itu becek, debel, karena kan masih hujan. Nah itu becek, kita lepek-lepekan, bawa botas. Nah masuk, tuh langsung putus ponblok, ke kiri langsung ngadep tuh 2 unit, 2 pintu nih kontrakan tersebut yang kosong. Ke arah jalan? Ke arah kita. Jadi pas kita belok kiri, putus dari konblok, langsung kelihatan tuh pintunya madep ke jalan. Ini Pak RT, iya tinggal pilih mau yang kanan, pojok kanan atau pojok kiri. Nah si Tapong, yang mana aja lah, cuman gue langsung bilang yang kiri aja Pak RT gitu. Nggak tahu kenapa, tau gue milih aja gitu malam itu. Nah akhirnya dibukain lah yang kiri, dibukain, mohon maaf ini sedikit debu gitu kan. Nah terus yang sebelahnya malah parah gitu, kayak tanah-tanah merah kering gitulah, bekas cipratan hujan mungkin apa. Nah udahlah mendingan ini nih, gue bilang. Udah akhirnya dibukain pintu, kwitansi sama nanti saya mau ketemu lagi besok kali ya, kalian istirahat dulu. Iya Pak RT, nanti aja gampang itu kita ngobrol lagi. Nah udah masuk, nah, langsung rebutan deh tuh ke kamar mandi, taruh barang-barang di kamar, jogrokin gitu aja, kita langsung pada rebutan ke kamar mandi ganti-gantian.
Nah karena udah nggak kuat dingin, udah pada keriput tangan. Nah kita istirahat, kita bilas. Kelar semua pada bilas badan, dari air keran tuh kita mandi, dari air kamar mandi. Kita pada ngumpul di satu kamar nih, lingkungan kamar. Karena itu space-nya 3 petak di situ, kontrakan 3 petak. Nah kita nongkrong di kamar, lagi-lagi karena kita pemuda semua, itu udah pada gila-gilaan dah gitu, jahat-jahatan, pada main kentut-kentutan apa gitu kan, lagi pada main game itu posisinya. Nah tiba-tiba nih satu dari rombongan kita nih, dari berlima, ada yang ngambek nih ceritanya, ngambek kecil, si Jawa. Lu pada sakit lo semua, lo ruangan kayak begini pada main tembak-tembakan udah gitu. Capek iya, juga. akhirnya dia melipir ke ruang tamu depan pintu. Dia lagi fokus main game, kita juga di dalam begini main game. Main game. Cil, langsung begini. Cil, lu kenapa Wak? Berisik lu gue bilang. Kalau main, Cil. Nah, gue muak ya kan sama kata-kata dia kan, panggilan dari dia. Gue taruh HP gue. Pong bentar Pong gue udahan dulu mainnya. Wak lu ngapa sih Wak? Gue tampolin nih, tampol ngomong gitu. Nah nggak lama gue keluar deh tuh. Pas gue keluar, nyamperin dia masih posisi berdiri. Apa sih Wak? Dia sembari duduk tuh megang HP. Lu tunggu ya, jangan lari, jangan ninggalin gue, jangan kabur. Please tungguin gue. Ditaruh HP-nya tuh di bawah. Dia dari duduknya, dia bangun diri sejajar sama gue. Yang mana kebetulan di kontrakan itu kita udah dapat bonus tuh, gorden. Jendela kita udah dikasih gorden, cuman gorden ini gordenan yang lapisan. Yang putih ya? Iya, yang transparan. Yang kayak jaring-jaring gitulah. Nah itu tiba-tiba sontak Jawa ke depan kaca, langsung ngeresek begitu aja, langsung narik gorden, ngebuka gitu, ngedorong gorden. Itu langsung di balik, di luar itu tuh, dari kaca gue lihat tuh jelas banget Kak, sosok cewek rambut panjang pakai pakaian putih nih, itu duduk begini, tiba-tiba pas kaca gorden dibuka itu, dari kaca tuh jendela itu dibuka gorden, dia langsung diri dengan posisi dia ngayang, langsung jalan menuju ke depan dengan suara yang bising, kayak suara tuh bisa bilang kayak anak itik kali ya. Terbang apa? Jalan aja, cuman kayang posisinya, palanya kebalik dulu, pas dia diri tegak langsung ngebalikin palanya ke bawah begitu kayang. Itu sembari jalan dengan suara bising. Itu jalan terus kegelapan di depan. Karena emang depan kita udah langsung gelap malam itu. Itu kisaran jam 2 apa setengah 3. Gua lari berdua sama Jawa, main duluan tuh, masuk ke pintu kamar. Yang mana pintu kamar tahun ini kan kursinya cuma semana gitu. Dimasukin bebarengan 2 orang ya kita ngegenjot-genjot. Nah dengan yang maksudnya posisi yang sangat takut lah ya malam itu, ya bener-bener real itu yang kita lihat berdua sama Jawa. Nah gua masuk dorong-dorongan, sosok itu kayang. Sampainya di dalam si Tapong ini langsung marah. Lu pada kenapa sih lu semua? Tai lu semua kata dia gitu kan. Pong, Jawa ngebuka gorden, ada sosok ini nih. Itu kuntilanak, langsung dicabut charger. Iya, langsung ngambil HP, tas lempang, cabut semua, nggak beres nih tempat. Tapong langsung frontal begitu, cabut. Cuman gue kasih omongan, jangan ada yang ninggalin ya. Ketika gue buka pintu depan, jangan ada yang main duluan. Gue tampolin loh, salah satu ada yang kabur. Fik kita barengan. Begitu kita barengan, pada pegangan sweater, pegangan kaos gitu kan. Salinan tuh udah kering kan, kita udah pakai baju kering. Kita keluar, pas Tapong buka pintu, kita udah pada di luar semua. Tapong kan yang buka pintu, ketika dia mau nutup dari luar sembari ngunci lubang pintu, itu dia ngelihat, jadi dari depan pintu garis lurus gitu ke arah dapur, retel L tuh kamar mandi, itu ada sosok anak kecil jongkok di wastafel lagi mainan air, cuci tangan dengan posisi belakangnya yang penuh darah. Pala nih semua nih bukannya basah air, tapi darah semua badan. Nah itu langsung di frontal, si Tapong langsung gebrakin pintu, buang, itu kaca hancur. Kaca utama jendela itu hancur, karena panik. Iya, getaran dari ituan pintu, lari udah, kesetanan kita semua berlima, kocar-kacir sampai becek-becekan, lepek lagi, basah lagi lah gitu. Itu menuju ke depan ke aspal, keluar dari kontrakan ke jalur aspal itu langsung ketemu pos ronda yang tadi awal kita ketemu mereka tuh. Ada lagi petua di situ masih ada lagi petua yang pada begadang lah gitu, karena belum pagi ya. Orang asli situ lah ya. Iya, lagi pada ronda mungkin. Nah, kita lagi ngos, lagi ketakutan lah gitu kan. Itu Tapong langsung, kenapa Jang pada gitu kan? Kok pada lari-larian karena mau istirahat, masih hujan.
Pak mau tanya itu kenapa sih kontrakan kok begini teman-temanku pada ngeliat kuntilanak langsung gitu kan, kayak orang emosi dah. Pong tahan Pong, gue bilang sembari masih ngatur lapas lah gitu. Kita ngos-ngosan, tahan Pong, kampung orang ini. Aku gue nanya doang men, kata dia. Nah nggak lama gue deketin itu. PRT, maaf nih, kok ada sosok ini nih gue bilang begitu. Itu langsung pada canggung mereka, kaku lah gitu, canggungnya ya kayak, kayak ada yang disembunyiin. Gue ngerasa di situ, cuman lagi-lagi ya gue keep lah buat gue sendiri, itulah perasaan itu, sugesti itu buat gue sendiri. Kayak aneh nih petua ini, masa sih gitu kan. Emang sih itu kontrakan udah lama kosong kan, saya bilang, cuman kalian mau pada butuh tempat tinggal buat bilas badan, jadi ya lagi-lagi kan kemauan kalian, kata PRT. Ya udah di sini dulu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Dikit lagi tuh warung depan pos buka tuh. Di depan pos itu ada warung bilik gitulah, gubuk ya, kayak saung gitu. Itu warung nasi uduk orang situ, nenek-nenek lah, udah cukup umur lah usianya. Dia buka jam 4 atau setengah 5, dia buka lah kurang lebih. Itu udah mulai goreng bakwan, tempe, nasi uduk. Nah ketika ngobrol-ngobrol di situ soal kontrakan kosong itu, nggak ada jalan keluar nih, nggak ada, maksudnya nggak ada jawaban apa-apa. Kayak ada yang disembunyiin. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul di pos itu. Nah nggak lama kita ngelihat satu sosok ini, nenek-nenek buka pintu warungnya. Ada itu siapa? Itu si emak yang buka warung nasi uduk di sini. Enak nasi uduknya. Cobain pesan kopi apa di situ ada. Dia baru buka, si Tapong langsung bilang ke gue, Cil pindah Cil, jangan sini sempit. Situ itu di warung tuh ada bangku, tuh ada balik. Nah kita pindah tuh. Pokoknya ada pada depan tuh sama pos ronda. Kita pindah di situ. Langsung nenek itu nanya, kan kita langsung, Mak ada kopi. Kayak saya baru lihat kayaknya nih, dari mana Ujang gitu kan. Nggak lama kita jawab deh tuh, gini kita lagi ada urusan sini, ada proyek, pengerjaan proyek jalan. Nah ditanggepin dah sama si ibu ini. Nah sembari goreng dia kayak adonan gorengan gitu dah. Kita dibikin kopi juga, udah disajiin. Nah kita ngobrol-ngobrol sama temen, dia kayak nyimak. Emang tinggal di mana gitu. Di ini nih gue jelasin kan, yang jalur dekat pos tuh. Langsung belok ke kiri gitu, ke kanan apa ke kiri gitu. Nah terus dia bilang, oh di situ yang 2 petak ya, kan udah lama kosong itu, Jang gitu. Iya Mak, itu juga yang punya ngomong, ternyata PRT sini ya. Iya betul, udah ketemu, udah kan saya udah nempatin, udah langsung bayar full. Oh berani amat ya, kata dia gitu. Nah itu ngomong begitunya, lagi-lagi nih gue punya firasat kayak ada aneh nih orang-orang sini gitu. Nah udah dah, kita tetap nyemil gitu kan, ngobrol-ngobrol sembari ngopi. Masuk lah nih jam 6 pagi lah, kurang lebih setengah 6, jam 6. Tapong langsung nguap-nguap begitu lah sama teman-teman. Tidurnya men udah siang gini, udah pagi gitu kan. Udah matahari kayak udah mau terang gitu kan. Masa ada sih hal-hal kayak gitu lagi. Yang lagi-lagi mau nggak mau orang kita butuh istirahat gitu kan. Begadang tuh malam. Nah kira bayar, pamitan sama si emak itu. Izin mau ke kontrakan, mau istirahat. Jadi nggak bisa tidur, tidurnya pagi-pagi dong. Biarin deh Mak, orang-orang pagi-pagi mah nyari duit kerja, kita mah tidur gitu kan. Kerja kita malam, udah sembari tawa-tawa kecil, kita bayar gorengan, bayar kopi, langsung balik ke kontrakan. Nah kita tuh di kontrakan kita jalan itu dari arah pos, kita jalan nerusurin yang jalan konblok itu, yang arah kontrakan, yang jalan setapak. Gue lagi terusurin jalan, anak-anak ngobrol masalah horor semalam. Si Tapung langsung mukul belakang gue, Cil, lu lihat tuh depan lu. Itu ternyata 2 kontrakan gue itu dikelilingin sama makam umum yang udah misalnya kubur-kuburan tua lah di kampung itu. Jadi posisi kontrakannya di tengah-tengah kuburan. Jadi tetangga gue ini ya makam. Karena kondisi malam nggak kelihatan, baru terlihat tuh pas siang. Iya, nah pas gue lihat sekeliling ya ternyata tetangga gue selain makam cuman belakang tembok rumah-rumah warga. Yang mana belakang tembok itu ada pintu belakangnya, ada yang kagak gitu, permanen. Langsung di situ kita langsung parno, parah di sugesti kita pagi itu. Anjrit, kok gini Pong ya? Ya mau gimana lagi? Gitu. Ya ini yang jelas-jelas yang kita tahu aslinya gitu. Itu yang gue lihat tuh atap kontrakan gue 2 petak itu yang gue tempatin itu udah dipayungin sama pohon-pohon bambu. Jadi udah kayak terowongan gitu. Itu atap kita tuh asbes kan, atapnya asbes. Itu udah ditutupin sama pohon-pohon bambu. Itu gue ngeliat tuh udah horor banget. Gue bilang, ya gimana kagak mau kayak begitu semalam. Gue bilang, ya ini mungkin tempatnya lagi-lagi gitu. Dan ini udah lama kosong. Disitulah kata Tapong,
Dan si Jawa nih, temannya si Jawa, dia bawa sepupu kerja sama gua dalam masalah proyek ini. Udahlah bang, masuk aja lah, kita istirahat lah, tidur lah gitu. Udah jangan pikirin setan lah, udah kita nyari cuan aja. Udah kita kata-kata kecil, ngibur diri lah tuh. Lagi-lagi kita masuk, kontrakan, tuh belarakan tuh pecahan kaca yang semalam. Iya semalam. Nah, gimana cara ini, sapu nggak ada segala gitu kan. Udah pakai sendal swallow tuh. Gue pinggirin kaca-kaca tuh, gue sapu pakai sendal swallow ke pinggiran. Nah, akhirnya teman-teman pada satu persatu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Udah kayak ikan cuek dah, ngampar aja. Ngampar dengan tanpa alas lah. Udah capek juga. Udah ngeletak gitu aja di keramik, langsung bantal pun pakai tas masing-masing. Tidur. Yang mana kita ada perjanjian paling kagak jam 9 jam 10 kita mulai pekerjaan itu. Mulai cus lah ke jalan. Bisa merem dulu. Itu. Nah, lagi mau istirahat gitu, si Jawa ngomong nih, nanti kalau udah pada siap agak malaman aja, nyantai kerjaannya. Ya setelah lagi-lagi kalau lu mau dapat bonus ya lu percepat lah waktu lu, gue bilang gitu kan. Ini kan bonusnya bukan buat gue seorang gitu, buat bareng-bareng gitu. Terserah sih kalau lu mau ngejar bonus, ya waktu lu dipercepat gitu. Semangatin lagi. Ya bang, santai aja. Ya, kayak sekali dua kali lu kenal gue, nih kata Jawa. Udah pada numpuk di kamar, pada tidur. Itu kisaran jam 2:30 sore atau jam 3 gitu. Si Jawa ini ngorak-ngorak gue lagi tidur. Biasa kan kita kalau cowok semua kan tidur udah kayak apaan tahu lah gitu. Bener. Pulesnya bukan main. Apalagi kondisi capek kan. Diorak-orak badan gue sama dia. Gue mendusin dong. Apa sih, Wak? Gue mau ke toilet, mau ngencing. Ah lu norak lu, kayak banci lu, udah sore begini. Gue bilang udah terang gitu kan, masih terang. Sono lah gue bilang, gue masih ini belum puas tidur. Cuman gara-gara dia bangunin, tidur gue jadi nggak bisa pulas. Nah di situ dia ngebangunin lagi si Tapong. Pong, bangun Pong. Tapong cuman ngulet dong, matanya masih merem. Sono gitu kan. Disuruh keluar. Kalau lu nggak berani kamar mandi, maksudnya lu keluar sana, lu ngencing di luar gitu. Lagi-lagi kan tetangga kita nggak ada gitu, cuma kuburan. Tapong si Jawa nih nggak berani ditunjuk begitu. Akhirnya dia mutusin untuk ke belakang, ke kamar mandi. Nah dia keluar dari kamar, gue ngeliat langkah dia berdiri dari duduk tuh bangunin gue sama Tapong. Gue ngeliat karena udah lagi-lagi gue nggak pulas tuh gara-gara dibangunin. Dia keluar dari kamar, belok ke kanan ke arah kamar mandi. Gue ngeliat dia jalan ke sana. Nah sampainya di kamar mandi itu nggak jelas. Tau-tau dia langsung lari, nabrak pintu kamar nih. Selang berapa menit, panik, ngos-ngosan. Nah gue kaget di situ. Posisi gue udah masih tiduran. Cuman tiduran gue di pinggangnya Tapong nih. Tapong kan masih pules tuh sama yang lain. Gue tiduran, bantal gue pinggangnya dia sembari main HP. Gue pokoknya ya kemana-mana lah gitu. Gue WA sama orang rumah, sama senior gue ini yang ngasih gue kerjaan. Toto si Jawa nih nabrak pintu kamar dengan tergesa-gesa. Anjrit lu ngapa, Wak? Gue bilang, jangan ngablu lu. Gue bilang sore-sore. Bang, cabut bang. Nggak beres. Kenapa? Udah cabut. Dia kagak mau ngomong. Pas lagi panik begitu, ini di tembok tempat gue tidur nih, di kamar, itu langsung suara. Ada suara gedor-gedor tembok. Nah itu gue langsung bangun, naruh HP, gue fokusin. Diam lu, Wak, duduk sini. Dengan ngosnya Jawa, cabut bang, gue bilang. Masih digedor lagi. Tembok tuh, di kamar. Tapong gue bangunin, Pong. Udah sore. Prepare Pong buat proyek. Tapong bangun, ngulas-ngulas rambut. Itu digedor lagi sama ada suara kayak lemparan alat-alat pecah belah yang dari dapur. Itu di kontrakan yang kosong. Entah apa yang lu lempar gitu. Pokoknya kedengeran gitu. Iya, terang gitu sama suara dari pukulan tembok. Tapong di situ. Woi, langsung begitu. Siapa sih lo? Masing-masing lah, nggak puas lo semalam nunjukin ke gue orang gitu kan. Nggak lama si Tapong bilang, bangunin yang lain, cabut dari sini, kita ngopi dulu lah di luar. Nah si Jawa nih, saudara sepupu ini kan dibawa tuh buat proyek itu. Baru jam berapa bang? Gitu kan. Ya lu mau di sini dah, kalau lu mau tinggal di sini, lu nggak usah ikut proyeknya nggak apa-apa, tetap lu gue bayar gitu nama Tapong. Tapong nih frontal orangnya. Pada ngikut deh semua, pada cuci muka, pakai pembersih muka, nggak ada yang mandi tuh sore itu. Udah bawa peralatan kerja, taikin ke mobil, yang mana mobil kita parkir nggak jauh dari kontrakan, di depan, di lapangan.
ada tempat penitipan mobil lah gitu. Nah itu pas sampai di depan kita taruh barang-barang di mobil, kita mau prepare jalan, kita ngopi dulu tuh di warung si emak tuh, sore itu masih buka. Tinggal kita tanya kalau makanan beratnya ada gak gitu, nggak ada, tinggal gorengan sama kopi doang atau mau roti-roti, kita ngopi doang situ. Kalau siang kita dagang begini bukan nasi uduk. Oh ya udah mah nggak apa-apa, udah pesan kopi, roti, gorengan gitu, ngobrol itu. Parah nih gini. Si emak ini nyimak sembari cengah-cengir kecil lagi, ketawa-tawa kecil di dalam warung. Lah mak kenapa ketawa? Ya ngomongin soal keanehan yang ada di 2 kontrakan itu mah nggak seberapa kali Jang dibandingin yang udah. Lah maksudnya apa mak? Nah si Tapong langsung mukul gue tuh, bego, maksudnya dia udah jelas-jelas ada, sering lah, karena tetangga kan kuburan men gitu. Nah nanya lah gue, iya itu kuburan kayak kuburan lama mah, yang ada kuburan baru. Iya dulu di sini tempat pemakaman umum, cuman udah dipindahin. Jadi yang udah ada di situ ya udah tetap di situ gitu, cuman nggak bisa nambah lagi karena takut banyak lah gitu atau ngebludak nanti space nggak cukup, jadi dipindahin, ada pemakaman umum di daerah sini yang lebih besar dari pemerintah setempat. Akhirnya ya udah ini yang lama tetap di sini gitu, nggak dipindah-pindahin jasadnya gitu. Wih ini kuburan lama loh kata Tapong, ya jelas-jelas aja ya gitu. Nah si Ma ini ngomong begitu, balikin lagi gitu. Nah itu tahu Kang, kalau tetangga kuburan ya pasti aja ada yang sering-sering datang namu gitu kan ke kontrakan. Iya sih ya, cuman ini keseringan dari sebelah mak, dari ruangan kontrakan yang kosong. Astagfirullahaladzim, langsung begitu. Lah emang kenapa mak? Nah kata si Tapong, kena minyak kali bro gitu kan, lagi goreng tuh, kena minyak kali tangannya gitu. Udah kita ketawa-tawa kecil, nggak apa-apa Jang. Jadi kayak ada yang disembunyiin gitu, dengan muka kagak enak lah gitu, kayak sedih atau panik gitu si emak ini. Kita pamit deh tuh. Ya udah nih udah 5:30, cabut aja keluar ya. Nah cabut, kita ngeliling-ngelilingnya tuh, ngeliat di GPS titik-titik pemasangan lah gitu kan. Kita ngebaca rute, survei dulu. Ngebaca rute, jalur sore itu masih macet di jalan rayanya tuh, di jalan besarnya. Kita keliling-keliling sekalian, ya namanya anak cowok ya, cuci-cuci mata lah di jalanan lah gitu kan, bla 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 di kendaraan. Nah malamnya tuh kisaran jam 9 jam 10 gue baru turun tuh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Penggalian lagi, pemasangan. Itu lagi-lagi hujan dikasih. Hujan terus. Diguyur sama hujan terus. Ya memang parah sih mak. Saat ngurus proyek itu, nanganin proyek itu ya memang hujannya ya. Bukan apa sih ya, emang bukan apa atau sial ya, memang rezekinya lagi dikasih hujan. Jadi lagi-lagi karena kita di jalan, ya kita lepek-lepekan tanpa jas hujan, tanpa payung gitu kan. Ya kan kita kerja berat gitu, kerja kotor-kotoran, gali segala macam. Nggak butuh lah hal-hal kayak gitulah, kayak jas hujan segala macam. Udah main dayaknya, main Texas gitu. Hujan-hujanan gali, uruk, tancap, udah gitu aja. Nih ada jam 2 atau jam 1:30 kita mulai balik kandang. Balik sampai di pos, melipir mobil ke kiri, ke kanan, jam 2 pagi. Kelar dari proyek tersebut. Nah itu langsung dari ketemu pos di kampung itu yang mendekati kontrakan kita langsung banding kanan, parkir ke lapangan, turun perabotan, nongkrong dulu sejenak di pos, bergabung lagi sama bapak-bapak yang ada di situ. Cuman dari beberapa orang ada yang baru lah nih, beda wajahnya gitu kan, yang baru kita kenal. Yang kemarin malam dia kagak nongkrong di pos itu. Nah lagi nongkrong begitu, ngobrol. Si Tapong ini bilang, bro di sini aja kali kita tidur ya. Alat-alat taruh di kontrakan, terus kita balik lagi kemari. Ya udah ayo. Pas sampai kontrakan mager nih kita nih. Dalam hati mager, nggak mau keluar gitu, udah keenakan istirahat gitu. Nyampe kontrakan naruh barang-barang, maksudnya kita mau ke pos, udah tidur di pos lah barang-barang mereka gitu, mereka pada ronda kita tidur gitu. Nah nggak lama pas sampai di kontrakan kita taruh perabotan, kita mager, dalam arti udah malas ini, keluar lagi malesan, namanya hujan gitu, udah bersih-bersih, cuci kaki segala macam, ganti baju, keramas gitu kan. Nah kita istirahat lagi di kontrakan. Pas lagi di kontrakan itu kita tidur enak segala macam. Itu mau jam 5:30 apa jam 7 pagi gitu. Sepupunya Jawa ini lagi kita pules-pulesnya itu ditarik
kakinya tuh posisi tidur tengkurap sampai ngepak-ngepak di keramik tangannya kayak minta tolong. Kita nggak ada yang sadar. Kayak ketarik ya? Iya, tahu-taunya dia keluar dari kamar, didorong, ditarik kakinya. Ditarik sama sosok 2 anak kecil yang penuh darah tuh dari pala ke badan-badan tuh. Jadi bukan, dia nggak pakai baju posisi anak itu. Kalau kata sepupunya sejawa, dia ini darah semua dari pala. Kayak yang dilihat. Iya, kayak yang dilihat si Bang Tapong awal malam itu. Nah itu cuman 2 sosok. Jadi kiri kanannya dipegang sama 1 anak kecil, satu-satu kaki dipegang, diseret ke kamar mandi udah setengah badan dari pinggang sampai kakinya tuh udah di dalam pintu kamar mandi. Jauh ya. Iya. Nah pas dia sadar itu mungkin kelepas atau gimana, gara-gara dia frontal, dia lari, sebaru jatuh-jatuh tuh. Nah kita di situ bangun dengan suara bising dia jatuh, gedebuk gitu kan. Pada mendusin tuh. Saudara gue, katanya gitu kan, kata si Jawa. Pas dia muncul, mana barang gua, cabut, langsung gebrak pintu. Mana barang gua, cabut, gua nyerah di sini, katanya. Nah lari lah kita pada rame-rame bawa peralatan semua, kosongin tuh tempat, kita cabut dari situ. Nah di pagi itu ngobrol lah sama orang-orang pos di situ, ngobrol-ngobrol gimana enaknya. Pada akhirnya nih dikasih unjuk deh tuh sedikit. Yang mana memang kalau kontrakan 1 kosong itu udah lama dua-duanya. Dan ternyata pas mereka pada kasih bocoran, disitulah ada tanya jawab dari kita di pos. Kebongkar lah semua. Tetangga kita kan kontrakan kosong nih, yang mana kontrakan itu dulunya bekas pembunuhan 1 keluarga. Yang kontraksinya 1 keluarga, yang jadi pelaku pembunuhan itu suaminya sendiri. Nah di situ gue langsung tergesa-gesa sampai berapa jam lah ada di pos itu, ngobrol segala macam, kita ngaso di situ, ngeres di situ. Sore-sorean kita ke rumah PRT untuk laporan kalau kita udah mau check out, kita nyerah sama tempat yang dia kasih gitu, penginapan itu. Nah lagi-lagi di situ gue ngajuin omongan gue minta balik uang, karena gue baru 2 hari di situ, kisaran 2-3 hari lah gue di situ. Nah di situ gue minta balik uang. Pak RT ini langsung marah ke gue dengan nada tinggi, kan udah tempatin perizinan udah gini. Ya udah, kata Tapong, bang udahlah nggak usah, udah kita iniin aja, tinggalin. Kan minta setengahnya juga nggak dikasih, minta balik uang setengahnya lah gitu kan, paling kagak nggak dikasih. Nah istrinya tuh disuruh sama Pak RT bikin kopi buat kita orang. Jadi Pak RT kita langsung pamitnya, entar dulu lagi bikin kopi sama ibu gitu kan. Lagi-lagi kita nunggu. Pas ibu RT keluar bawa kopi nih 5 gelas, itu kayak orang ada yang pengen diucapin ke kita, ada yang pengen disampaikan, cuman mungkin nggak enak sama suaminya. Nah gua ngomong situ, ya udah Pak RT, ini saya ikhlasin uang pembayaran, saya ngambil setengahnya karena walaupun baru 2-3 hari di sini, harusnya saya minta setengahnya gitu kan, nggak bisa full. Cuman kalau PRT nggak ngizinin ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin. Lagi juga saya mohon maaf sebesar-besarnya, kontrakan PRT kacanya pecah nih gitu. Dari malam pertama saya gini cerita panjang lebar. Tuh istrinya nyimak di situ. Jadi kayak orang kayak orang ada yang mau disampaikan gitu. Lagi-lagi. Habis minum kopi segala macam, pas kita pamitan, oh ya udah nggak apa-apa. Lagi-lagi itu rumah sebenarnya mau saya ratain, mau saya bangun ulang katanya gitu kan. Dah, kata si Tapong, tadi aja semuanya hancur-hancurin gitu kan. Bercanda ini mah bisik-bisik di rumah dia. Nah udah kita pamitan, pas kita lagi salaman, pas sampai depan pintu tuh, teman-teman pada pakai sepatu, kan ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Si Pak RT ini langsung ngambil kantongnya nih, masukin tangan ke kantong, langsung ngambil uang. Bang, ini saya balikin, setengahnya ya. Saya jadi ngerasa nggak enak nih begini-gini karena tempatnya begini-gini. Udah nggak apa-apa, itu saya udah ikhlasin sama teman-teman. Udah rezeki mah nggak kemana gue bilang. Lagipun di tempat bapak kan saya udah ngerusakin gitu. Nah akhirnya gue udah tahan uang itu, pegang aja semua gitu maksudnya. Nah kita pamit, nongkrong lagi di pos, dipanggil sama bapak-bapak di situ. Nah di siang itu ngumpul di situ udah banyak tuh orang tuh situ di warung, karena warung itu memang jam-jam segitu emang banyak warga pada ngeriung lah, tempat warga pada ngomong anak segala macam di warung ibu itu. Nah pas gue nyampe bawa gebolan segala macam perabotan mau ke mobil, dia udah ngobrol, gimana udah ketemu PRT? Udah dari sana Pak, saya pamit hari ini juga. Ya ampun, gini. Sebenarnya masih baru, masih banyak harus bergaul di sini gitu kan. Kamu sebenarnya pada nemenin kita pada begadang gitu kan. Udah enak lah mah. Ya alhamdulillah gitu. Nah di situ baru diomongin.
Jadi ada beberapa ibu-ibu nih yang mulutnya nggak bisa dijaga. Rumpi. Dari situ. Cil, lu dengerin tuh mama pada ngomong di warung. Kenapa? Tahu nunjuk-nunjuk kita. Kita samperin deh tuh. Ini sih ibu, kenapa ya? Kayak seru banget ini. Ada yang salah sama kita gitu. Apa ada kesalahan di kampung ini? Oh enggak Kang. Cuman kaget aja kok berani ngontrak di situ, nempatin di situ. Kenapa? Saya mah biar murah atau mahal pun saya nggak berani di situ. Gitu. Dijelasin dulu bekas ada pembantaian di sini, bekas ada pembunuhan di sini. Nah di situ udah, gua melipir ke warung, terus duduk di situ. Si Tapong juga nyomot ya mata itu gorengan segala macam, snack gitu kan, nyemil di situ. Makin panjang tuh ibu-ibu obrolannya. Nah lagi asik-asik kayak dengerin dia pada ngerumpi, si emak ini pun ngomong. Jadi sejarahnya kontrakan ini kosong. Sebelum kosong ini ada yang nempatin satu keluarga, yaitu suami, istri, dan satu anak usia balita, kisaran umur 6-7 tahun. Nah, anaknya udah sempat sekolah di kampung ini. Nah, ketika mereka ada, suaminya ini kerja di daerah Jakarta. Yang mana di satu perusahaan lah ya, di daerah Jakarta. Yang mana jarang pulang ke kampung ini. Untuk nyamperin anak istri nggak setiap hari. Jadi dia bisa sebulan sekali, kemari paling 2-3 hari dia pergi lagi, atau seminggu atau 2 minggu dia kemari, baru sehari 2 hari dia pergi lagi gitu. Nah pas ngobrol-ngobrol nanya-nanya jauh lebih dalam, gue gali dari omongan warga sekitar, si emak bilang ketika kita pada panik, bingung lah sih, bukan panik, pada ibu pada ngomong ini, kok ibu yang kontrakan itu nggak pernah muncul ya, nggak pernah keluar beli sarapan, terus nggak pernah ngeriung lagi gitu. Kemana ya? Emang sih sejauh ini ada tetangga tuh yang depan kontrakan yang rumah belakang ada pintunya tuh madep ke kita. Itu suka ngomong, kalau saya suka liatin belum lama suka ribut lagi tuh, suka berantem mulu sama suaminya. Kalau berantem teriak-teriakan apa, jerit-jeritan, sampai anaknya juga nangis gitu kan. Nah dari situ nggak kedengeran, udah masalahnya gitu, udah kayak nggak punya masalah, kayak udah damai kata ibu situ. Nah dari semenjak itu udah nggak kelihatan lagi nih orangnya, nggak pernah lalu lalang lah gitu. Duh kemana ya, mungkin ke Jakarta kali kata warga sekitar. Nah si emak ini perasaan nggak enak saat itu, izin sama orang-orang yang ada di pos, sama bapak yang di pos nih, coba tengok deh kontrakannya, kok perasaan saya nggak enak ya, soalnya dia sering di sini ngobrol kalau ada apa-apa masalah, dia nangis di sini curhatnya sama emak gitu. Nah bapak itu coba dah 2-3 orang ke situ, pas dia longok, emang rumahnya ketutup tuh. Dari luar mah pokoknya sampai bisa bilang kita mau ngelihat dari manapun kagak bisa gitu. Nah inisiatif deh nih balik ke pos, akhirnya jadi berempat, bapak itu manggil temennya, gotongan bangku dari warungnya si emak, gotongan bangku panjang, bangku kayu untuk bawa ke kontrakan. Salah satu dari mereka naik ke bangku itu, ngintip ke ventilasi pintu utama. Pas dia lihat dari lubang ventilasi, itu ruang tamu keramiknya udah hancur. Udah berantakan, terus banyak tanah-tanah merah yang menggunduk lah gitu. Nah langsung lari bareng sama teman-temannya, ninggalin bangku warung di depan kontrakan ke rumah PRT untuk lapor PRT. Ngedobrak lah pintu kontrakan itu, yang mana lagi-lagi kuncinya itu cuma satu, yang megang ya yang punya yang kontrak. Didobrak sama PRT, pas terbuka ya itu udah frontal depannya, udah berantakan. Di ruang tamu itu udah keramik udah keangkat segala macam. Dengan penuh kecurigaan larilah ke Babinsa, kalau kita ngomong mungkin Babinsa kelurahan atau apa gitu ya, aparat lah gitu di kelurahan mereka, telepon sini dan ngabarin sono sini. Nah datanglah tuh beberapa pihak yang berwajib lah gitu. Nah, pas dilihat di situ, diungkap semuanya, digali itu karena ada barang bukti itu linggis, sendok semen, palu, ada di situ udah geletak dengan penuh kotoran, tanah merah begitu sama pecah-pecahan keramik. Nah itu semua dipegang dengan cara hati-hati, pakai plastik segala macam, sama yang ngerti lah gitu, orang yang ngerti di jalurnya. Itu digali pelan-pelan pakai pacul warga. Ternyata ya yang lobang itu tuh yang udah rata gitu sama tanah merah, yang beda sendiri, yang lainnya keramik pada hancur, dia kok lobang tanah begitu bekas dibikin lobang. Ya itu lagi-lagi yang gua kagetnya gitu pas si emak ngomong nih, itu organ tubuh dua manusia dijadi satu dengan satu lobang. Satu lobang yang sama. Itu
Ibu dan anak ya? Sosok ibu dan anaknya. Kurang lebih umur 6-7 tahun. Tapi yang paling parah di situ potongan dari organ tubuh anaknya. Itu dipotong jadi? Iya. Jadi kalau yang nenek itu bilang sih, si tukang nasi uduk bilang dari tangan kanannya itu sampai 3 potongan. Dari 3 tangan 3 potongan, terus Biar bagian bisa leher masuk itu. ke lubang. Iya, soalnya dengan sekecil itu 1 lubang dengan 2 nyawa di situ. Nah, dari omongan itu udah langsung kita pada kaget semua. Timbullah rasa kesal kita, emosi kita sebagai wajar kita cowok gitu kan. Ya apa juga kita omongin, wah biadab gitu kan. Nah, pas kita lebih lanjut, lebih dalam kita ulas dengan warga sekitar, kita ngobrol, termasuk si Ma ini. Ya dalam waktu dekat ketika pihak berwajib datang, apa sih namanya kalau evakuasi begitu, terus dibawa ke rumah sakit untuk otopsi lah ya. Nah kalau yang gue pahami dari situ sih, sejauh itu ketika dibawa otopsi itu nggak sampai 2 hari pelakunya sendiri ketangkep. Yang mana jelas-jelas pelakunya itu suaminya. Jadi nggak entah masalah apa, dia sering lah, bukan pernah gitu. Sesering mungkin dia setiap pulang dari kerja nih dari Jakarta, sehari 2 hari di rumah ribut. Jadi sering banget ribut lah keluarga mereka gitu. Yang mana warga sekitar sih memahami hidup mereka sih kayaknya kayak biasa aja, kecukupan lah gitu. Soalnya setiap ini berangkat tuh istrinya suka sama anaknya ke warung, sering-sering belanja lah, sering-sering ngeriung, nggak ada apa-apa. Ya pada intinya sih Kak, yang gue rasain ya tragis saya gitu dalam hal ini. Cukup ekstrim karena ceritanya tuh seorang bapak tega membunuh anaknya dan istrinya. Iya. Itu tuh bener-bener sangat-sangat di luar nalar dan gak punya hati nurani sih. Kayaknya sekian dulu cerita dari Bang Kancil. Terima kasih banyak ya Bang Kancil sudah mau jadi narasumber kita. Ceritanya cukup, membuat hati gak tega banget. Oke, sekian dari cerita narasumber kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disa sendiri pamit dan bersama Bang Kancil. Salam Sobat Milenial.